Lokasinya ini saya ambil penting-pentingnya saja ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai itu setelah melaksanakan pembelajaran model PBL dengan media gambar berseri, karena PPL ketiga saya itu text cerpen dengan medianya gambar berseri. Peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Itu berarti baru mengambil apa ya, unsur intrinsik, unsur pembangunnya. Nah, ini kirain tuh saya tanggalnya itu tanggal praktek PPL yang ketiga. Jadi saya nulisnya juga 11 November seperti itu. Nanti ini juga diganti. Situasi kondisi yang menjadi situasi latar belakangnya itu karena siswa itu kurang mampu dalam praktek menulis. Jadi untuk menulis cerpen itu anak masih kebingungan untuk menentukan ide atau gagasan dalam menulis cerpen seperti itu. Kemudian model dan strategi pembelajarannya yang kurang tepat atau yang terasa monoton seperti biasa gitu. Kemudian untuk apa ya, tantangannya, untuk tantangannya yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuannya. Jadi tantangan untuk saya itu guru belum menguasai model pembelajaran yang bervariasi dengan sesuai dengan kebutuhan siswa, terutama untuk kelas 9 itu sendiri. Dan yang kedua, peserta didik juga belum terbiasa dengan model pembelajaran yang seharusnya mereka berperan aktif. Ya, itu tantangan. Karena untuk selama ini anak-anak hanya guru hanya berceramah dan tidak memberikan contoh gitu ya. Kemudian kurangnya pemanfaatan tipek oleh guru. Nah, makanya tantangan untuk saya dirubah waktu itu PPL 3 saya menggunakan sumber, anak boleh membawa HP untuk mencari sumber lewat Google seperti itu. Kemudian yang keempat, media ajar yang tepat untuk guru, membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, media pembelajarannya di sini kemudian metode yang tepat untuk guru agar siswa dapat aktif di kelas. Itu sehingga tidak menggunakan metode ceramah. Kemudian siapa saja yang terlibat? Yang terlibat itu semua guru dalam tantangan ini, baik guru maupun kepala sekolah. Kepala sekolah itu mendukung saya juga, yaitu dengan cara menyediakan sarana dan prasarannya. Kemudian guru sebagai peran fasilitator untuk siswa. Untuk aksi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk mendapatkan tantangan yang dihadapi, antara lain yaitu pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Salah satu untuk penunjang keberhasilan peserta didik dalam belajar yaitu menggunakan gambar berseri. Dengan gambar berseri ini, anak punya gambaran langsung untuk membuat teks cerpen seperti itu. Kemudian udah pembelajarannya menggunakan PBL di sini karena sintak PBL itu juga memberikan siswa untuk belajar diskusi seperti ini. Pertama, orientasinya pada masalah. Peserta didik mengamati gambar berseri yang ditayangkan saya melewati PPT. Kemudian dari gambar berseri tersebut, anak menyatukan urutannya, kemudian membuat kerangkanya, kemudian disusun. Setelah itu anak mengerjakan LKPD, mengembangkan, dan nanti terakhirnya menyajikan hasil karya menggunakan apa kemarin kertas manila, ditempelkan gambar berserinya dengan secara urut seperti itu. Udah memilih contoh teks yang tepat juga. Siapa saja yang terlibat? Untuk yang terlibat itu banyak juga. Itu ada kepala sekolah, dosen, guru pamong, dan peserta didik sekolah. Refleksi hasil yaitu bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, dampak dari penggunaan media berseri dan penerapan model PBL, serta diskusi kelompok. Itu hasilnya ternyata peserta didik atau kelas 9G kelas saya itu antusias mengikuti proses pembelajaran karena di sini menggunakan media gambar berseri dan mind mapping. Jadi anak menumbuhkan kreativitas sendiri. Jadi memang anak itu kan sukanya lebih ke praktek gitu. Jadi
secara tidak langsung kreativitas anak dalam penggambaran ataupun lukisan itu akan mudah muncul di hal ini seperti itu. Kemudian ada rasanya ketertarikan dan semangat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian aktif juga anaknya dalam metode diskusi serta bekerja sama dengan temannya. Apakah hasilnya efektif? Ya, aksi yang dilakukan itu cukup efektif guna keberhasilan peserta didik. Hal ini terlihat dari peserta didik setelah dilakukan penilaian koreksi, ternyata untuk mencapai KKM. Nah, ini juga nanti belum saya lampirkan seperti Pak Dermawan, itu ada lampiran nilai-nilainya. Karena ini hanya saya unggah ke LK 3.1 yang nantinya juga saya akan unggah ke file UKIN juga seperti itu. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilannya? Untuk faktor yang ketidakberhasilannya yaitu adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai, fasilitas yang hanya sedikit digunakan kesulitan dan menerapkan TPA-CK. Kalau di sekolah saya itu karena kayak seperti peralatan-peralatan komputer itu kan di ruang atas, jadi dan ruang atas itu pintu dan kuncinya itu banyak, jadi harus mencari orang yang khusus lab atas komputer, harus mencari itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian dari siswa kesulitan berperan aktif dalam pembelajaran karena masih berinteraksi seperti saya juga berinteraksi menggunakan bahasa daerah seperti itu. Dan sinyal yang tidak stabil. Kemudian respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, itu respon orang lain baik, terutama dari kepala sekolah itu mendukung aksi saya. Kemudian kesediaan beliau meluangkan waktu mengikuti orientasi PPL, wawancara, beliaunya mau menjadi sumber wawancara saya waktu itu. Kemudian GMAT dilakukan pada saat PPL ketiga. Kemudian ada beberapa guru juga yang membantu proses ini seperti peminjaman LCD, speaker, dan meminjamkan kelas pada guru yang seharusnya ngajar di kelas itu tetapi dipakai untuk praktek saya seperti itu. Dan kelas sebelah itu juga membantu mengkondisikan agar tidak ramai seperti itu. Oke, sampun itu Bapak Ibu punya saya. Ya, Jos, bagus juga Bu Arsita. Menjadi referensi untuk saya dalam memulai mengerjakan. Di-share ya. Oke, nanti ya, cuma saya ini belum ada lampirannya seperti Pak Dermawan karena niatnya saya baru masuk ke LMS saja. Nanti kalau misalnya udah masuk ke UKIN, nanti saya siapkan untuk beberapa lampirannya. Oke, monggo Pak yang lain. Soalnya gini Pak, saya kan tanya, ada dua versi ternyata. Yang Bu Nuni CS itu memang dengan Pak Budi juga. Terus yang Bu Heni CS juga dengan Pak Budi juga. Nah itu memang kalau versinya Bu Nuni itu satu best practice, keempat-empatnya dimasukkan jadi satu. Nah kalau yang versinya Bu Heni dipilih aja yang terbaik ikut sama Bu Raheni gitu. Jadi memang ada yang membuat satu best practice. Ya benar. Kan namanya juga best practice, berarti yang terbaik kayak gitu. Memang ya nggak apa-apa sih Mbak Dewi. Ya, bergantung dari kalau Mbak Dewi bisa. Ya aku juga udah buat 4 soalnya Bu, tak jadiin 1. Terus coba apa Bu itu Dewi namanya? Share screen. Oh iya boleh. Bentar ya. Tapi langsung dibaca aja ya. Saya ambilnya yang keempat, insya Allah. Ya siap. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu agak rame nggih karena baru ada lomba-lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut adalah laporan best practice saya. Jadi saya insya Allah akan mengambil PPL aksi keempat. Untuk tujuan yang ingin dicapai, PPL aksi 4 yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL, berbantuan dengan media pembelajaran inovatif PPT dan gambar berseri, dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan tetap memperhatikan unsur pembangun cerita pendek. Kemudian untuk situasi, saya langsung mengambil PPL ikuti setiap langkah atau sintak dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian model PBL dan metode diskusi tanya jawab menjadikan pembelajaran lebih bervariasi.
kurang i. Kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran berupa PPT dan gambar berseri lebih inovatif dan tidak monoton sehingga menarik perhatian siswa dan tidak membosankan. Selanjutnya, proses pembelajaran lebih terstruktur. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian saat proses pembelajaran berlangsung, siswa lebih fokus, pembelajaran lebih menarik, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian peran dan tanggung jawab pada praktik PPL. Yang jelas, peran dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa PPL yang pertama memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan rencana pembelajaran PPL Aksi 4, kemudian saya berdiskusi dan mempresentasikan hasil penyusunan PPL Aksi 4 bersama dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa PPG, kemudian melakukan revisi perbaikan rencana pembelajaran atau RPP, mengunggah perangkat pembelajaran di LMS, kemudian melaksanakan PPL Aksi 4 berdasarkan perangkat pembelajaran keempat, merekam dalam video proses pelaksanaan PPL Aksi 4, kemudian mengunggah video yang sudah diedit karena memang yang tanpa editing kita tidak dimasukkan dalam LMS, kemudian melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tantangannya, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, yang menjadi tantangan khususnya yaitu mencapai tujuan saat pelaksanaan praktik siswa kurang fokus dalam proses pembelajaran karena siswa terbiasa mendengarkan berceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian untuk aksi, langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, yaitu mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, membutuhkan kerjasama antar siswa, teman sejawat yang dalam proses pengambilan video, kemudian menggunakan metode yang menyenangkan agar siswa lebih tertarik dan bersemangat pembelajaran di kelas, dan guru sebagai fasilitator harus kreatif memilih model pembelajaran. Guru harus selalu berinovatif agar siswa tidak jenuh dengan pembelajaran yang ada. Kemudian strategi yang saya gunakan adalah menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan dengan gambar berseri dengan tema percintaan. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, yaitu sumber daya atau materi yang diperlukan seperti bahan ajar, video, pembelajaran, dan PowerPoint. Kemudian untuk refleksi, dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kemudian tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan. Kemudian hasil efektif atau tidak, alhamdulillah hasilnya memang sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat pusat pembelajaran berlangsung. Kemudian respon terkait dengan strategi yang dilakukan respon sangat positif dan penuh dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian rekan sejawat sangat positif dan antusias. Menjadi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang membantu mempersiapkan sarana prasarana dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran, situasi dan kondisi saat pelaksananya kegiatan PPL Aksi 4 dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin. Kemudian pembelajaran dari keseluruhan tersebut, guru lebih mengerti penerapan model pembelajaran yang inovatif dibandingkan dengan metode pembelajaran yang inovatif dibandingkan dengan model pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Guru lebih mahir dalam merancang RPP, bahan ajar, KPD, media pembelajaran, penilaian serta evaluasi. Sementara itu lampirannya belum saya lampirkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bu Arsita. Ya, gimana? Udah. Ya. Siap. Apa diganti apa? Anak panahnya itu loh, diganti huruf A kecil. Oke, siap. Sementara itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti mantap sekali Bu. Akan saya ya nanti disesuaikan dengan Bu Ani Mawon. Jadi Bu Ani kalau memang nanti menyampaikan harus satu saja ya nanti akan saya edit satu, kemudian akan saya sertakan lampiran seperti Bapak Ibu yang lain. Okay. Izin stop share nggih Bapak Ibu, matur suwun. Ibu Dewi dan teman-teman mungkin lebih baik begini, kalah cacak menang cacak ngono iki carane wong Jawa. Mungkin disiapkan saja Bu. Kalau misalnya ada diminta 4
empat-empatnya ya disiapkan saja lah Oke, ya. oke, siap, siap. Jadi kalau yang terbaik diletakkan di atas, mungkin berturut-turut yang misalnya daripada nanti gelodakan golei itu ya. Oke, Dari oke. kan Oke, kadang-kadang Bu itu Ani. nggih, Oke, siap ngaten Bu mawon. Ani. Nggih, Nggih, matur suwun, saya Bu masih Ani. belum bisa buka laptop nanti ya. Oke, Bu Lanjut Ani. monggo pertanyaan tanya jawab monggo Bapak Ibu dibantu Bapak. Itu Bu Eka itu siap-siap. Tadi kalau belum tahu start berarti belum mulai itu. Tolong dibantu itu Bu Eka. Nggih, matur nuwun. Saya tak jalan lagi. Ayo, siapa lagi? Yang Pak Carian, Ya, atau Pak Cari. Bu Erinda. Saya belum, Bapak Ibu. Ini saya mau proses ini, saya masih menyusun. proses. Ya, proses dulu. Tapi alhamdulillah banyak referensi yang didapatkan ketika Pak Darmawan, Bu Arsita, dan Bu Dewi share screen. Saya sudah mendapatkan nanti arah tulisan saya mau kemana. Seperti itu, Bapak Ibu. Monggo Pak Darmawan Pak, Bu, barangkali. berarti nanti ini hari ini ya, terakhir untuk mengunggah LK-nya ya? Hari Iya, ini. nanti malam Malam, Bu, nanti unggahnya. Nanti malam. malam ya? Iya. Baik. Ya. Monggo Bu Erinda. Oh iya, saya Iya, coba Bu. share screen ya Bu ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, sampun. Jadi untuk yang menyusun best practice ini, saya mengambil yang PPL aksi ketiga, yaitu tentang menulis ceramah dengan memperhatikan aspek dan kebahasaan serta menggunakan struktur yang tepat. Hal ini disebabkan karena beberapa siswa yang kurang percaya diri atau merasa tidak mampu menulis secara runtut dan terarah. Kemudian yang kedua, pembelajaran kurang inovatif sehingga pembelajaran yang diterapkan monoton. Kemudian yang ketiga, model dan media pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Kemudian untuk berdasarkan permasalahan ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL dan media audiovisual. Kemudian tantangan di sini yaitu yang pertama, membutuhkan persiapan yang lebih untuk menyiapkan alat, masalah, konsep media, dan persiapan lainnya. Kemudian mencari permasalahan yang relevan. Kemudian yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk meminimalkan tantangan tersebut, guru melakukan tindakan yaitu guru memanfaatkan peralatan yang ada, kemudian melakukan diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Kemudian kegiatan menyusun ceramah dilakukan dengan secara berkelompok agar menghemat waktu. Di sini belum saya tambahkan untuk yang terlibat Bapak Ibu, jadi nanti akan saya tambahkan, tadi masih kurang. Kemudian aksi-aksinya yaitu membagi kelompok, kemudian peserta didik mengamati tayangan video yang ditayangkan oleh guru dan guru membagikan LKPD. Kemudian setelah langkah-langkah mengkonstruksi teks ceramah dipahami, peserta didik mengamati video ceramah yang menjadi acuan peserta didik untuk menulis teks ceramah. Peserta didik melakukan persiapan selama atau sekitar 10 menit untuk menggali informasi dan mempersiapkan diri dalam mengkonstruksi teks ceramah dengan tema yang didapat. Kemudian peserta didik meminta arahan guru. Kemudian setelah mendapatkan arahan dan mencatat pemantapan persiapan, peserta didik mencatat hal-hal yang akan disampaikan pada bagian inti LKPD, kemudian menyajikan hasil. Di sini adalah peserta didik memulai dengan presentasi kerja kelompok. Peserta didik di kelompok lain memperhatikan proses presentasi dan menanggapi paparan dari kelompok yang maju. Kemudian setelah semua peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, peserta didik menyerahkan LKPD kepada guru. Selanjutnya adalah kegiatan evaluasi, kemudian merefleksi dan menyimpulkan. Kemudian refleksi dari hasil pembelajaran di sini
itu dianggap berhasil. Namun di sini belum saya lampirkan, jadi untuk lampirannya nanti menyusul seperti itu Bapak Ibu. Mohon koreksinya kalau masih ada yang beberapa kurang. Oke, Bu Erinda, ini mau saya kok apa ya namanya? Pas di hasil refleksi hasil dan dampak ini refleksi hasilnya itu isian Google Form dapat disimpulkan bahwa 100% peserta didik senang. Apakah itu Bu ada yang nilainya nggak Bu? Maksudnya hasil Ada, Bu. pengerjaan. Nah, itu ditambahkan saja Bu di sini Bu. Jadi tidak hanya disimpulkan bahwa 100% peserta didik senang dan mencapai berapa Berarti persen saya sudah mencapai. tampilkan nilainya itu ya Bu ya. Enggak, maksudnya di kalimat ini ditambahkan dulu Bu, ditambahkan apa namanya? Siswanya yang sudah mencapai KKM itu berapa seperti itu, dicantumkan dulu di sini. Gitu. Jadi tidak hanya merasa senang saja, tapi kan kalau senang memang senang ya, maksudnya dari hasil kegiatannya, tapi kan ada hasilnya, hasil pembelajaran itu tercapai nggak tujuan pembelajarannya seperti itu Bu. Nah nanti kalau misal ya Bu Erinda, jadi kalau misalnya sudah dicantumkan di sini, misal 100% KKM semua peserta sudah melewati KKM. Nah, kan ada kata-kata itu kan. Nah, nanti baru bisa ditambahkan ke lampirannya bukti dengan hasil seperti Pak Dermawan tadi, anak dan nilainya seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Sita. Terima kasih masukannya Bu Sita. Oke, sama-sama Bu Erinda. Maaf ya, bukan saya menggurui loh. Enggak apa-apa, malah saya senang. Jadi kan di sini saling sharing ya, Bu. Jadi biar tahu. Ini sudah bagus Bu Erinda, cuma menurut saya kok masih ada yang kurang gitu. Karena ini juga nanti kan bisa buat UKIN nggih. Maksudnya nanti kalau hanya seperti ini aja hasil refleksinya, terus jenengan ada lampiran nilainya kan kayak tanggung banget, kata-katanya kurang seperti itu. Jadi terima kasih Bu Erinda. Ya, terima kasih juga Bu Sita. Sampun saya stop share ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu yang lain ingin memberikan masukan atau mau share. Bu Alfi, kenapa itu Bu Alfi? Oh, lagi rapat ya. Itu penutupan itu loh Bu yang orientasi. Orientasi ya P3K ya. Oke. Ini baru sampai kemana Bapak? Gimana Pak Darmawan? Ini saya baru mengerjakan sampai manfaat ini. Saya share nggak apa-apa ya nanti. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti mohon koreksinya Bapak Ibu. Oke, siap Pak. Sampun nggih? Belum Pak. Belum. Oh iya, proses. Ya, sudah Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk best practice ini saya akan mengambil PPL aksi 4. Itu di mana di PPL aksi 4 itu menggunakan BPL dengan bebankan pembelajaran berupa itu amplop coklat yang berisi tentang pembagian tema antar kelompok yang saya maksudkan supaya di dalam pembelajaran di setiap kelompok itu tidak ada yang sama untuk menghindari kegiatan mencontek antar kelompok atau plagiat. Kemudian untuk latar belakang masalahnya, satu rendahnya hasil siswa dan materi. Kemudian untuk yang kedua, pendidik masih model-model pembelajaran yang inovatif, kemudian memerlukan media yang membantu atau pun memahami apa yang mereka pendidik di dalam pembelajaran sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Kemudian manfaatnya penerapan model pembelajaran BL, siswa sangat sukses dalam mengerti proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup. Kemudian
model PPL dan metode diskusi tanya jawab, pembelajaran lebih bervariasi, kemudian proses pembelajaran lebih terstruktur, pembelajaran siswa, pendidik peran sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian saat proses pembelajaran berlangsung siswa lebih fokus, menarik, kemudian yang terakhir tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang disediakan. Monggo masukannya ini baru sampai ke manfaat. Berarti nanti untuk lampiran itu disertakan hasilnya juga gitu Bapak Ibu. Seperti punyanya Pak Dermawan tadi. Oke, Pak. Kalau itu mungkin ya betul. Enggak. Cuma sampai itu aja ya Pak ya, sampai refleksi hasil saja ya. Oh ya, berarti ini nanti kita membuat 2 versi gitu Pak. Buat yang ini tagihan LMS sama yang OKIN gitu. Oke Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Monggo Pak Carya. Sama, saya juga masih ini. Coba Tapi, saya ya, Bapak Ibu. ya mangga. Izin share screen Bapak Ibu. Maaf suara saya serak seperti ini. Sakit ya Bu Eka ya. Nggih Bu Arsita. Tadi pagi benar-benar hilang suaranya, ini agak mending ada suaranya sedikit. Nggih, salam. Minumnya hangat-hangat Bu. Amin, amin Pak Dermawan, semuanya sehat-sehat. Menggunakan model pembelajaran PPL dengan media pembelajaran yang inovatif. Alat atau bahannya berupa media gambar yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menyimpulkan dan menceritakan kembali. Untuk tanggal pengambilannya kemarin ini saya juga mengambil PPL yang keempat, nanti saya ganti. Kemudian untuk situasinya, di sini kondisi yang menjelaskan mengapa praktik ini penting karena rendahnya hasil belajar siswa dalam menyimpulkan dan menceritakan kembali isi teks iklan, slogan, dan poster. Materi yang masih kurang. Kemudian yang ketiga itu sebagian guru belum bisa menerapkan model pembelajaran, yaitu tantangannya. Untuk tantangannya, aksi yang keempat kemarin, yang pertama itu saat praktik pembelajaran sebenarnya ketika belum pengambilan video itu siswa sebenarnya sudah banyak yang mengantuk karena kegiatan maksudnya di luar jam sekolah, yaitu kegiatan di pondok, karena di sekolah saya biasanya itu pondok pesantren. Kemudian siapa saja yang terlibat, yaitu siswa sebagai sentral dalam proses pembelajaran, guru dan dosen serta guru pamong. Kemudian untuk aksinya, langkah-langkahnya itu yang pertama mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, kerjasama siswa dan teman sejawat, menggunakan metode yang menyenangkan, guru sebagai fasilitator, dan guru yang faktor siswa yang ada. Kemudian untuk strategi yang digunakan yaitu menggunakan model PPL dengan berbantuan media gambar. Saya mengerjakannya masih sampai seperti ini saja. Masuk Pak Dermawan, monggo. Kalau untuk lampiran saya belum melampirkan itunya, soalnya seperti yang dikatakan tadi, saya baru membuka best praktik yang ini baru dikerjakan tadi. Gimana? Yang lainnya monggo. Bu Eka, itu bergambar medianya media bergambar atau bergambar berseri itu? Sebenarnya saya media gambar
Suaranya Bu Eka putus-putus ya. Bu Eka terkendala sinyal kayaknya, Bu. Saya coba ya Bapak Ibu, tapi masih sedikit. Hanya saya memaparkan gambarannya saja. Baik, untuk best practice yang saya pilih yaitu seperti halnya yang kemarin disampaikan pada saat pemilihan video. Untuk PPL yang saya ambil itu PPL yang kedua, yaitu dengan materi dengan materi pembelajaran menulis cerpen dengan model pembelajaran PBL dan media audiovisual. Untuk latar belakang masalahnya, rendahnya hasil belajar siswa dalam menulis teks cerpen, atau bisa dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam menulis cerpen itu rendah. Pemahaman materi tentang cerpen itunya sendiri juga kurang. Dari gurunya, guru belum terbiasa menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Manfaatnya dalam praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model PBL, siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Model PBL juga, Ya, dengan model PBL, diskusi dapat mengaktifkan siswa. Untuk peran dan tanggung jawabnya, yaitu memperoleh bimbingan dan proses penyusunan rencana. Dari rencana yang saya buat itu sudah diperbaiki, sudah disampaikan oleh dosen mengenai RPP yang baiknya itu seperti apa rencananya, sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan evaluasinya. Untuk tantangan, aksi, dan refleksi memang belum. Saya baru coret-coret di Word ini. Jadi intinya saya mengambil PPL yang kedua, yaitu menulis cerpen dengan model pembelajaran PBL dengan media audiovisual, Bapak Ibu. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Darmawan, Bu Arsita, dan yang lain-lain itu awalnya saya bingung. Saya mulainya dari mana? Ketika saya mendapatkan katakanlah gambaran mengenai hasil yang teman-teman atau Bapak Ibu buat, itu menjadi referensi saya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Belum pantas juga saya share screen aslinya. Jadi insya Allah nanti. Iya. Atau mangga Pak Darmawan mungkin berikan arahan untuk saya. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu. Saya tutup kembali ya. Terima kasih. Oke, terakhir Ya. saya nggih Bapak Ibu. Maka dari peserta orientasi pengenalan nilai kita sebanyak 11.955 orang dinyatakan lulus dan kepadanya tidak mendapatkan sertifikat dan dikeluarkan oleh Provinsi. Kemudian laporan
pada upacara penutupan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah provinsi Kabupaten Sudah terlihat Bapak Ibu? tahun 2022. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Rumah Bapak Gubernur Jawa Tengah dan memenuhi wakil wali kota sekretaris daerah. Untuk best practice saya mengambil aksi yang kedua, lokasi di SMA Negeri 1 Sokaraja, kemudian ruang lingkupnya sekolah menengah khususnya kelas 11. Kemudian tujuannya pada aksi kedua saya menggunakan model pembelajaran problem learning atau PBL berbantukan media pembelajaran yang inovatif atau PPT berupa tayangan video pembelajaran dapat mengatasi kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi kebahasaan teks eksplanasi. Penulisnya saya sendiri, tanggalnya Kamis 27 Oktober 2022. Situasinya, latar belakang masalah, itu rendahnya hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS, khususnya kebahasaan teks eksplanasi, kemudian pemahaman materi yang kurang, kemudian pendidik belum mampu mengembangkan dan mengkonversikan dari pembelajaran yang masih bersifat lower order thinking skill atau LOTS menjadi HOTS, dan ini harus sudah diawali sejak merancang RPP. Kemudian sebagian pendidik belum terbiasa menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Manfaatnya, dengan menerapkan model PBL, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran mulai dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Kemudian model PBL dan metode diskusi tanya jawab pembelajaran lebih bervariasi. Kemudian proses pembelajaran lebih terstruktur, pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian pendidik berperan sebagai fasilitator dan motivator. Pembelajaran lebih menarik dan tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian peran dan tanggung jawab pada praktik PPL, memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan rencana pembelajaran PPL aksi 2. Kemudian saya berdiskusi dan mempresentasikan hasil penyusunan, kemudian melakukan revisi, mengunggah perangkat, melaksanakan PPL, dan lain sebagainya. Tantangannya yaitu sinyal internet yang kurang stabil ketika penayangan sebuah video, kemudian kesiapan peserta didik, kemampuan peserta didik dalam memahami materi, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri. Yang terlibat peserta didik sebagai sentral, kemudian pendidik sebagai fasilitator dan motivator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran, kemudian rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Aksinya, itu langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, yaitu mempersiapkan fasilitas, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat. Kemudian pendidik sebagai fasilitator, pendidik harus selalu berinovatif. Strateginya, menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan video pembelajaran, kemudian sumber daya materi, berupa bacaan, buku bahan ajar, video, dan PowerPoint. Refleksinya, semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan, kemudian hasilnya efektif, yaitu peserta didik sangat antusias dalam proses pembelajaran berlangsung, mulai dari kegiatan awal, inti, sampai penutup. Responnya, kepala sekolah sangat positif dan mendukung atas kegiatan pelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, rekan sejawat juga memberikan respon yang positif. Kemudian faktor keberhasilannya dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan sarana dan prasarana, situasi dan kondisi yang saat mendukung terlaksananya kegiatan PPL. Maaf, ini aksi 2, masih aksi 1. Kemudian berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Yang menjadi faktor keberhasilan sudah itu. Kemudian pembelajaran dari keseluruhan proses, pendidik lebih mengerti penerapan metode pembelajaran yang inovatif, pendidik lebih mahir dalam merencanakan FPP, bahan ajar RKPD, media pembelajaran inovatif, penilaian dan evaluasi. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon masukannya, monggo Bapak Ibu.
Oke, Bu Alfi udah bagus. Naik ke atas dikit, Mbak. Ya. Di bagian mana? Ini stop di ini nih tadi paling bawah sendiri. Bawah sendiri. Nah, ya ini. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Ya, ini juga saya baca kok ini bagus juga ya, maksudnya pendidik lebih mahir dari rancangan RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran inovatif dan penilaian. Iya, jujur saya pun juga iya. Semenjak adanya PPG jadi saya tuh apa ya, lebih paham cara pembuatan RPP seperti apa yang baik, kemudian bahan ajarnya, LKPD-nya juga, gitu betul. Yes. Iya. Copy paste, Pak. Oke. Iya. Terus yang terpenting saya baru tahu bahwa PowerPoint itu kan bukan media ajar, hanya alat gitu. Ya alat, tapi bisa jadi media juga, jadi Pak. media. Kalau misalnya media itu dimasukkan ke PowerPoint, ternyata itu kayak apa namanya proses buat anak gitu, bisa jadi media pembelajaran juga seperti itu. Jadi ya memang manfaatnya besar sekali, maksudnya untuk diri saya sendiri gitu. Itu memang luar biasa sekali, maksudnya yang dulunya saya belum mengenal PPG itu masih wawasannya masih kurang sekali. Iya, betul mengajar Pak. di zona nyaman. Nggak sampai nggak ngerasa harus pakai media apa ya yang buat menarik ya. Apa ya? Mengajar 70% duduk. Nah, iya Pak. Dan ceramah bercerita. Khususnya itu ngasih tugas. Seperti yang Pak Dermawan kemarin tuh loh Bu, itu kan pembelajaran baru kita ya Bu ya. Jadi orang kita niatnya aja seneng gitu loh, apalagi kalau kita terapkan ke siswa nanti. Itu kan banyak hal baru yang kita peroleh sebenarnya ya dari Bapak Ibu yang lain, juga. Izin stop sharing ya Bapak Ibu. Iya, Bu Alfi, monggo. Saya malah jarang menggunakan aplikasi, Pak. Saya guru muda tapi kayak guru jadul gitu loh. Nggak mau ikut jadul. Tapi kan Bu Alfi nggak jadul sih. Jadi terkadang masih menggunakan zona nyaman berceramah. Ya benar Bu. Sebenarnya sama ya Bu. Bapak Ibu. Iya. Sekarang pakai CBT Pak Dermawan ya. Pas saya juga ya pakai CBT. Pakai digital. Kita mempunyai keyakinan dan apapun kita bisa melakukan aktivitas keagamaan sesuai dengan yang diajarkan di agama kita masing-masing. Jika kita tentu saja bagaimana kita bisa bersama. Oh bisa ya Pak, ternyata seperti itu. Berarti nggak pakai kuotong ya Pak? Mungkin itu kalau sekalian sedikit mengingatkan kembali kepada. Tapi Pak Darman itu ada batas, maksudnya dalam pengerjaan waktu berapa kuota peserta maksimal? Oh bebas. Semua itu adalah sudah yang terpilih yang mengembangkan menjadi data itu cukup banyak dan dengan semula yang terpilih mereka dengan keunggulan sehingga menjadi terpilih. Kemarin di tempat saya mencoba tapi nggak bisa semua, jadi ada anak yang sebagian pakai wifi kelas, ada yang tetap pakai kuota. Syukuri bahwa kalian semua sudah terpilih menjadi data. Untuk mensyukuri bagaimana tentu saja adalah kalian semua mengeluarkan semua kemampuan kompetensi kalian melaksanakan Iya, kalau pakai tanggung jawab
terus amanah yang dikembalikan ke Oh iya betul, ya. Kayak satu aplikasi. Iya betul. untuk apa atas kebenarannya kalian Nah iya ya, karena kita eranya udah abad 21 dengan teknologi, pasti 2 tahun yang akan datang semuanya pakai teknologi. Ya saya kelas 7 juga udah mulai PTS. Selamat Pak Dermawan. Gak apa-apa Pak, buat nambah ilmu Pak. Oke. Amin. Oke. Bu Ani. Ya, Ya, saya sudah di ruang, sudah sampai ke kampus, tapi ini ramai sekali. Jadi saya mengikuti semua kegiatan Ibu, Bapak. Tadi yang berkaitan dengan beberapa, tadi yang disampaikan Mbak Alfi misalnya, dan terdengarkan ramai sekali ini. Saya tunjukkan gimana. Mohon maaf ya, ini masih belum konsentrasi. Nggak apa-apa Bu. Monggo lanjut, siapa yang belum. Jadi yang perkiraan yang berkaitan dengan apa ya, pokoknya kita selesaikan waktu sampai kurang lebih nanti pukul 10 lah ya, 10.30. Nanti yang 30 menit terakhir untuk saya. Yang 30 menit berikutnya nanti dilanjut dulu nih Pak. Ini masih ramai sekali, saya belum bisa masuk ke ruang saya. Jadi ini masih di aula ya. Nanti sebentar inilah saya sudah bisa membuka laptop tapi masih ramai. Yang pangapunten ya. Oke, Bu Ani. Oke, monggo lanjut dulu. Saya tak ini 30 menit berikutnya panjenengan, nanti 30 menit terakhir saya. Ngaten nggih. Oke, Bu Ani. Ini terakhir harusnya lebih asik tapi ternyata kan ini ramai sekali. Nyun pangapunten. Nggih. Lanjut dulu monggo, Mbak. Oke, Bu Ani. Nah, itu Pak Dermawan ya. Jadi ya mau nggak mau memang kita harus dituntut dituntut era yang semakin cepat juga. Apalagi kita juga masih muda, pasti harus belajar teknologi. Nanti ya saya juga belajar dari jenengan juga yang luar biasa sekali untuk penerapan IT-nya. Apalagi anak didik kita itu kan untuk masalah handphone itu kan sudah mahir sekali ya. Jadi bisa bisa mengikuti pastinya lah seperti itu. Apalagi yang namanya kurikulum merdeka itu kan lebih anak-anak kalau di tempat saya itu malas gini loh Pak, yang kelas 7 itu kan udah masuk ke kurikulum merdeka ya. Jadi kalau setiap ada gurunya yang ngajar di kelas 7 terus dia tuh selalu gini, Bu sekarang pelajaran apa project Bu? Gitu. Pelajaran lah gitu. Tapi kalau project gitu. Jadi memang anak-anak sekarang tuh memang kayak lebih suka ke hal-hal yang produktif seperti itu sih kalau yang kurikulum merdeka. Iya. Iya, pokoknya kalau kita nggak pikir. Iya, betul sekali, Pak. Oh iya Pak, saya juga mau tanya Pak Bu, ini tanggal 9 ya, untuk jadwal yang UKIN itu apalagi ya? Takut saya itu ketinggalan informasi. Kemarin kan terakhir sudah terakhir pendaftaran UKIN dan UP. Nah, untuk langkah selanjutnya lagi yang terdekat apalagi nggih Pak Bu? Saya lupa. Kalau di jadwal ini ada itu Bu, briefing mahasiswa itu 9 Desember, kemudian briefing penguji UKIN juga 9 Desember. Oh, berarti hari ini. Oh, yang briefing udah minggu lalu itu ya Pak ya? Yang hari Jumat itu kah? Hari Jumat itu Bu. Oh itu namanya briefing ya berarti ya? Iya benar. Berarti mulai besok tanggal 10 itu berarti sudah mulai mengisi ya Pak ya?
Ya Bu, Mengisi kalau apa, sesuai Bu? jadwal 10 sampai 12 itu mengisi portofolio. Nah, itu filenya kita downloadnya di mana? Nah itu belum tahu. Nanti coba ditanyakan ke Bu Ari aja. Oh iya. Iya benar-benar. Terus Tapi 13, 15-nya itu ya, jadwal itu ya. 16-nya latihan itu ya, UP ya. Masya Allah, nikmat. berarti habis ini selesai ini melanjutkan portofolio terus di scan-scan yang scan itu toh. Ya itu aja. Sambil cross check lah maksudnya di grup saling mengingatkan kayak gitu. E-rapot jangan sampai lupa Bapak Ibu, itu juga haknya para siswa juga e-rapot kita. Oh iya benar. Iya benar-benar. Iya, yang katanya yang kurikulum merdeka itu lebih ribet ya. Merdeka buat siswanya lah. Pak Darmawan loh. Kerjain apa Pak Darmawan? Menyelesaikan praktisnya ini Bu. Kan hari ini diunggah ya Bu? Ya hari ini katanya malam. Saya juga lagi mipil buat refleksi UKIN ini. Lampiran-lampirannya. Kegiatan pembelajaran apa ya Pak? Pembelajaran nggak sih? Iya boleh. Yang Bu Arsita, kalau yang refleksi itu kayak misal kita RPP, silap sampai ke namanya RPP, terus KPD yang PPL 4 bisa nggak ya? RPP-nya RPP yang PPL buat PPL gitu maksudnya yang perbaikan. Benar-benar. Bisa, saya juga Boleh ngambilnya kan, nanti dari itu. Ambilnya dari itu. Oke. Jadi RPP yang PPL ketiga nanti saya pakainya yang itu. Aku tak sesuaiin sih Bu, yang tak ambil yang 4 berarti sama. Oke, sama berarti. Ya, itu. Sama LKPD-nya juga pokoknya yang buat UKI yang dibaguskan lah. Benar-benar. Ini saya juga mau menambahkan sama buat refleksi diri kayak nilai harian, ulangan harian itu juga saya masukkan ke refleksi juga nanti. Aku enggak sih Bu, aku cuma itu sih perangkat yang buat PPL aja itu tak perbaiki udah itu aja. Ya boleh sih Mbak, boleh. Ya itu tinggal refleksi diri sama kolom yang keempat apa ya, saya belum ngisi itu. Sama kolom kelima, apa yang prestasi itu belum tak isi juga. Jadi ya memang kita harus. Mau dikosongkan saja Pak. Sama saya kosong Pak nanti. Sama Pak, saya juga iyalah. yang betul, yang penting 4 itu. Yang 4 itu berarti 1, ya kan? 1, 2, 3, 4. Wajib. Oh, 5, 6-nya enggak? 5, 6 sunnah. Oh, gitu. Ya. Itu Pak Darmawan panitia Karang Taruna loh, banyak banget PSK-nya. Yang SK itu kan Pak. Kayaknya sangat diajeni sama masyarakat ya Pak Darmawan tuh. Bisa jadi bupati itu bentar lagi tuh. Yang masyarakat pengabdian masyarakat itu apakah bisa Bu surat keterangan pelantikan NU bisa nggak Bu menjadi bagian ranting NU? Aduh, NU gimana Pak Der? Saya belum pernah mendapatkan hal yang
pengabdian masyarakat enggak Pak. Kan ada bukti undangan kan ada. Siap. Pak Bu, ini memang formatnya belum keluar kan ya, yang dari dari kampus yang untuk nanti naruh linknya itu belum ya? Belum Bu Dewi. Oh ya udah. Kayak oke banget ya Bu nilai. Aku sih bayangkan nilai ini. Burung tak cekol-cekol. Iya. Kayak itu maksudnya, betul. Maksudnya takutnya mbak kelewatan gitu loh, maksudnya tertinggal kayak gitu. Iya Jadi kita benar. tergesa-gesa sekali untuk memasukkan file-file yang di UKIN gitu loh. Bu Pak ini Bu, nanti dapat file yang itu langsung di-share di grup ya Bu, Pak. iya siap. Bu Sita, ini kan misal ya ada sertifikat yang memang keluarannya baru tahun 2022. Tetap dimasukkan nggak kalau Bu Sita? Kalau saya semuanya dimasukkan aja Mbak. Oh ya wis. Kayak SK sama-sama. yang kemarin saya pergi itu juga tetap saya masukkan kayak gitu. Oke, siap. Banyak soalnya. Apa? Mbak Alfi makan apa? Sarapan Bu, Kak. Oh, getuk gorengnya aja. Bu Elvi makan-makan bagi-bagi di sini dong. Maaf Bu Ani. Saya sudah ngopi tadi dan beberapa potong roti. Sarapan molen Bu. Nanti dilanjut dulu Bapak Ibu, nanti sambil mengenang perjalanan panjang Bapak Ibu. Mungkin Oke, Bu besok. Ani. Pengen nangis itu Bu Ani kalau mengenang awal-awal kita PPG dari kelas yang besar Semoga saya segera kalau giliran saya sudah selesai di sini, saya segera lari ke tempat yang lebih sepi. Ya bisa bercakap-cakap lebih spesifik. Monggo dilanjut dulu Pak sampai pukul 10 Pak. Iya Bu Ani. Ayo kita bercerita-cerita mengenang. Boleh minum kopi ya Bapak Ibu. Bulan Agustus ya, kita mulai bulan Agustus Kalau ya. Bu Alfi. Tapi kita itu memang PPG Daljab yang terlama ya. Maksudnya terlama itu iya, dan ini teman saya yang Daljab kategori pertama yang 3 bulan ini udah PPL loh. Dia tuh cepat sekali udah PPL loh. Jadi mulai bulan apa ya kemarin, November awal November, terus dia itu sampai loh udah PPL loh. Iya PPL-nya cuma 2 lagi kan, berarti bentar lagi udah UKIN kan, berarti kan cepat sekali. Kita tuh yang nikmat sekali, lama sekali gitu. Iya betul. Iya. Enggak apa-apa Bu. Kalau itu kan 2015 ke sana. Lama Tapi ada enggak keuntungannya sih Pak Bu ya. Ya. Maksudnya kalau yang angkatan kita itu kan seumuran, terus Iya, terus seumuran. banyak yang dari sini juga dari segi bahasa komunikasinya juga enak lah, lebih enak lah. Ya sama-sama orang Jawa. Ya. Gitu. Dan alhamdulillah. Nggih. Ini terakhir loh, ini terakhir. Jadi Bapak Ibu kita merasa muda ya berarti. Iya. Kategori muda Udah berarti Pak, merasa 17 muda. tahun Pak. Pak Cari itu masih 17 tahun loh. Saya tuh bukan merasa 17 tahun Bu. Berapa Pak? Iya. Umur boleh tua, jiwa tetap muda. Wih, jiwa muda. Nggak boleh bubur Pak. Iya. Bentar ya, saya dapat bubur, monggo. Oh iya. Aku Saya mau, mah aku nunggu mau. ini Bu, nunggu getuk goreng Bu. Oh iya. Amin ya, Lebih ke insya Allah nanti kalau ketemu saya bawakan. Ya. Bapak-bapak. Siap. Nanti masing-masing Kita bawa kayak sudah tidak terasa 3 bulan bersama di kelompok ini. Iya. Berarti lama untuk juga iya. berkah Mungkin mulai menambah. tanggal 10 ya Bapak Amin. Ibu. Oke, Iya. 10 sampai 16.
10 sampai 16. Besok itu udah mulai Yukin. Amin. Amin, 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 ya ya Allah. Allah, amin. Oh, Iya. Iya, Nanti Ya, ketemu Bu Ani. salaman Tadi sama dan Bu Bu Ani. Alis ya. Ini hari ini Bu Alis nggak ikut gabung ya? berarti Iya. ya? Iya, benar. Ya kan ini juga Desember ada libur semester. Nah, bisa kita kumpul bareng-bareng di Solo. Iya, amin amin. Di silaturahmi ke Bu Ani. Iya, siap insyaallah. Bu Sita bisa ya, Bu? Bisa, Nanti kita insya Allah. ketemu. Pak Insya Allah Carya bisa. gimana? Oke, siap. Nggak apa-apa, jarak boleh jauh, hati kita selalu dekat. Asik. Saya sih nunggu janjinya Pak Dermawan aja. Nanti katanya dijemput di terminal katanya. Oh, Lah, Bu yang mana ini? Hah? Elka pergi ya, Bu. Oh iya, Mantap. ya udah berarti ada tempat Mantap, tuh Pak. Bapak Ibu tuh. Ada tempat. Sul. Sebelah mana Pak Sul ini Pak? Paham Pak, aku tahun ini Solo cuma mana dan Pak ya. Jujur saya belum pernah ke Solo Bapak Ibu sama sekali. Saya hanya Sering lewat Pak, tok, Pak. yang kemanahan sering. Saya kalau ada bola Pak ke Solo. ke Jepara Kalau aja, ada bola Pak. ke Solo. Iya. Yang sering ke Semarang saya. Nah ya saya tahu. Mampir Bu Sita. Tapi Semarangnya saya itu belakang SMA Negeri 8, Pak. Itu kota Bu, Jadi, saya kabupaten. nah, itu tempat mbah saya di situ. Jadi kalau setiap Idul Fitri atau liburan ya ke sana seperti itu. Yang Ke Jepara itu aja, Bu. sama suaminya Bu Alfi itu tugas di Banyu Biru. Oh, Di Ambarawa. yang berawal ya. Gimana Mbak Dewi? Ke Jepara aja. Wah enak Bu main di Wah, enak. Karimun Jawa. banyak Monggo. pantainya. Iya, silakan, Pak. Iya, itu kan aslinya sama-sama Jepara. Kalau pakai kapal feri biasa kan berapa ya tiketnya? 90-an lah, 90 nggak sampai 100. Berarti Kalau- kapalnya Pak Ferry ya Bu. Kalau yang kapal cepat cuma 2 jam, kalau kapal feri kan 6 jam, itu 140-an lah. Dan ya benar Pak, memang pantainya tuh bener-bener pokoknya pertama kali ke sana tuh seneng. Sebenarnya saya ada mbah di sana, cuman karena besar di Jepara yang sini nggak pernah ke sana, jadi sekalinya ke sana pas mbah tinggal, pas mbahnya meninggal ke sana, baru ke Karimun Jawa. Itu Tempatnya pakai memang kapal yang Singgija itu ya Bu Dewi? Ya, si Kinjai itu yang Kinjai kapal ya? cepat Bu. Oh iya ya. Iya. Monggo. Enggak Pak, kebetulan kan yang sini yang perempuan itu kalau yang anak-anak pelayaran itu kan yang perempuan kan di kapal itu. Jadi dulu Oh. pernah ikut ke sana gitu. Cuma enggak sampai nyebrang. Pas corona kan 1 minggunya itu kan 3 kali Iya. nyebrang 3 aja. kali nyebrang. Ya pas monitoring kebetulan kapalnya enggak Mm-mm. berangkat. Coba kalau Hmm. berangkat bisa ke Karimun, Karimun. itu. Iya. Iya Jalan Pak. terus Berlinda. Ya enak nggak enak ya Pak. Ada plus minusnya tetap ya. Semua iya ada risiko. Nggih, benar. Tapi memang ini Pak, kalau Karimun Jawa tuh maksudnya kecil sebenarnya nggih. Cuma pantainya tuh benar-benar bersih. Iya. Terus ya sama sih Pak sebenarnya. Heeh. Tapi mending. Yang lumayan itu kan di Mandalika itu kan
Gitu. Iyalah, kapan-kapan nanti bareng-bareng diagendakan. Kalau Oke. resortnya yang bagus yang mana Bu Dewi? Kalau kemarin saya itu ke Bobi, Bu. Bobi itu benar-benar bersih. Bobi itu masih di apa ya, masih di bawah lah, belum sampai naik. Itu benar-benar bersih Bu pantainya dan belum banyak yang ke situ gitu loh Bu. Jadi lumayan kalau misal mau ke sana tuh agak enak, agak rame gitu. Oh iya benar. Saya malah gak kepikiran foto kemarin Pak. Iya. Gitu. Benar. Mbak Dewi fotoin aja Karimun Jawa, terus habis itu gambarnya Pak Dermawan di crop. Betul. Iya, gak apa-apa. Ya nanti ada rezekinya ke sana. Loh, siapa tahu. Iya. Nanti Pak Dermawan itu apa itu namanya sama istrinya atau nikah nanti terus honeymoon-nya ke sana kan enggak? Waduh, cocok tuh, Mak. Cocok. Benar. Nanti kalau honeymoon kita nggak boleh ikut, Mbak. Kalau honeymoon kita setelah honeymoon berarti perjalanan spiritualnya ke Gunung Jati, Bu. Oh. Larus, Pak. Terus habis itu beli oleh-olehnya ke Getuk Goreng. Getuk Goreng, iya benar. Jadi kita tuh dari ujung mana ya? Ujung timur sampai dengan ujung selatan ya. Ya, saya yang paling selatan. Yang paling timur siapa ini? Bu Erlinda. Ya, Bu. Pati, Pak. Pati. Oh. Berarti udah berbatasan gitu ya, Pak? Oh. Ini namanya Bhinneka. Bhinneka Tunggal Ika. Saya tuh sampai ke 4 Pak. Akhirnya cari-cari semalam. Cari di Google ya udahlah copy paste. Terus kendalanya boleh share tuh, boleh share Mbak. Aku juga yang copy ke 4. Oh iya, boleh nanti tak share. Tapi nggak selengkap Pak Darmawan. Tak apa-apa. Bentar ya. Ya. Iya, benar. Tetap satu jua. Mbak Alfi, itu orientasi P3K kah? Iya, penutupan Bu Arsita. Oh, berarti ada yang awalan itu yang kemarin, terus sama yang penutupan juga ya? Iya, ini udah penutupan. Untuk angkatan 16 sampai 30. Banyumas lebih awal gak sih? Aku belum ada pengumuman kok. Pengumumannya Februari ya. Oh, Februari? Atau nunggu itu mungkin yang pelamar umum ya Bu Arsita? Iya, kayaknya disamakan sama pelamar umum. Jadi yang kan udah P1 kan. Nah, P1 kan ibaratnya udah tinggal nunggu apa namanya penempatan aja sih, mau ditempatkan di mana, terus udah tuh turun SK gitu. Tapi nunggunya lama. Bu Arsita ditempatkannya? Kalau penempatnya belum ditentukan, cuma kan banyaklah hal-hal yang sudah bocor ya gitu, maksudnya informasi-informasi yang entah itu hoax atau apa, tapi sih banyak kepala sekolah yang menyampaikan sepertinya kayak di sekolah induk kayak gitu. Kalau sekolah induknya itu membuka formasi ya berarti ya udah di sekolah induk kayak gitu. Asal dulunya pas daftarnya itu memang milihnya di sekolah induk seperti itu. Aku udah kepengen kayak jenengan loh. Gimana? Ya nanti nunggu gilirannya pasti. NIP, NIP. Insya Allah semuanya nanti. Semangat, yang lain Bapak Ibu semangat. Oke, Insya Allah. Ya saya juga belum Pak. Jadi di sekolah saya itu cuma orang 4 saja yang belum ber-NIP. Nggak apa-apa, Bu Arsita. Saya yakin kan Bu Arsita sudah P1. Kalau udah P1 itu kalau di Cirebon itu ditempatkannya di sekolah induk katanya. Kemarin juga ada ini. Ya tinggal nunggu itu aja Pak. Ya, jadi kalau ya belum rezeki itu kan udah ada waktunya sendiri, datang sendiri dia. Tinggal menikmatilah nanti lah insya Allah. Ini saya juga flashback tingkat SMA loh Bu. Dulu saya tuh dulu kan ada jalur PMD kan jalur rapot gitu.
kan yang diambil itu 10 besar kelas, bukan paralel. Jadi di 10 besar kelas itu saya nggak ke bawah, tapi paralel ke bawah. Saya dulu pengen daftar di UNS, sekarang rezekinya sekarang. Dapatnya sekarang malah jadi mahasiswa PG loh itu loh. Iya, Bu. Saya dulu kepengen UNS Bahasa Indonesia, tapi karena nggak masuk 10 besar itu, jadi ya sudahlah. Terus orang tua nggak mengizinkan untuk kuliah di luar kota, jadi ambil di UMP, rezekinya sekarang. Iya, rezekinya sekarang. Iya, Baik, benar. Bu. Katanya doa itu semuanya dikabul. Hanya urusan benar. waktu saja. Waktunya, betul. Allah tuh memberikan waktu yang paling tepat. Betul, iya. Saya jadi ingat, oh ya dulu saya kepengen di UNS, alhamdulillah suka. Nah, sekarang MP itu mana sih, Bu? Purwokerto, Bu. Oh. Di Purwokerto, nggih. Saya sealma mater sama Bu Arsita Pak Pandu. Iya. Intinya kita hidup itu bersyukur, Pak. Insya Allah rezeki itu sudah dibagi sama yang Benar. percaya saja sama jawaban yang yang di jelas atas. ini. Iya. Jangan khawatir tidak dapat rezeki. Kayaknya kalau Pak Darmawan ngomong tuh adem gitu. Ustadz. Adem, Pak. Adem kan rumahnya di gunung itu, Pak. Adem. Masih. Odo, Pak. Koncoku langsung WA. Suhu tenan. Suhu tenan, Pak. Cukup saya MDMP kan ngerti akunku, Pak. Di MDMP bagaimana? Terus do langsung do WA. Bu Dinda WA gimana? Ya Allah, kelompok berapa ya? 4 orang ya, betul ya? Kelompoknya kita 4 orang keluar ya. Kayak Pak Peri, Mbak Dinda. Nah, iya itu. Kita yang dari awal nggak terpecah. 8 gitu. Bu Suhu itu Bu Heni. Bu Heni, Bufat, Pak Itu juga Peri, Bu Heni tuh apa ya? Orang yang entah ya, saya Santai. sering WA, santai iya gitu ya, nggak Santai pernah banget, memikirkan hal yang seperti saya yang pusing-pusing enggak. Jadi iya betul, benar. Statusnya dia juga selalu yang nggak pernah ngaruh. Usaha terus kalau Bu Heni ya. Usaha itu jualan. Jadi kayak hidupnya tuh tenang, damai. Ya memang harusnya gitu ya, Bu ya. Tapi Beda nggak dengan bisa, Mbak Deh. kita selalu dibikin ruwet. Iya benar. Sama Pak, saya juga sambat. Kalau saya seringnya upload yang senang-senang Coba, aja Pak. lah. Kalau lagi sambat mawon story ini. Gimana sih ya biar jadi orang yang seperti itu, maksudnya yang punya hati sekuat baja gitu. Kirain hilang loh. Urung kecanda Los, Pak. harapannya ngono ya, Pak. Los, Pak. Los. Iya, memang. Urip nang Bandungan, Pak. Oh iya. Yang bikin adem Bandungannya ya. Adem ya Pak Darmawan Bandungan ya. Ya, Pak. Karena di kaki gunung, Pak, di sini, Pak. Oh. Kalau saya memang karakteristiknya keras, anak pantai loh. Sama, Pak. Saya juga anak pantai. Anak pantai Pak, Nusa Pantura. Kambangan Pak. Oh iya. Para napi-napi kelas kakap itu di Nusa Kambangan Oh semua Pak. iya betul. Keras sekali. Pak. Iya. Saya gunung, Pak. Saya lagi Dekat habis, gunung, Pak, jadi Gunung saya Muria. saja. Enggak Pak, aslinya Bu Eka itu lebih cerewet dari saya loh. Aslinya kok di telepon itu lebih cerewet banget loh itu. Cuma di Zoom aja dia jaim. Yang cara nggak Suara nyambung saya lagi ya. serak, Pak. Dari tadi pengen ngomong, tapi aku lagi puasa suara. Pak. Nak nggak bisa, nak saya nggak panik, Pak.
paling tak tutup laptopnya jebret, wis tinggal rokokan, tinggal ngopi, tenang gisi, balik nih, tenang. Ora mikir mumut-mumut, Pak. Sudah terdidik, Pak, dari kecil, Pak. Semua kembali ke karakteristik diri masing-masing, Pak Der. Mungkin ada yang punya karakteristik nggak pemalu, ada yang pemalu, gitu. Udah kebal saya, Pak. Saya sebetulnya pemalu, Pak, tapi mau gimana lagi? Sudah terbiasa, terhukum, jadinya ya ini, Pak. Sama siapa? Wis. Loh, emang asli jenius banget loh, Pak. Saya. Cuma itu tersembunyi aja belum dimunculkan itu. Saya. Lah, nak ngerti asli ini ya kaget, Pak. Sama, Pak. Paling cuma yang sering komunikasi sama Bu Dinda, Bu Faza, gitu, Pak. Yang lain tidak pernah. Yang dari Prokerto saya apalagi ya, Bu Arsita? Pandu. Selain apa? Pak Rido. Pak Rido. Pak Rido. Terus siapa lagi? Iya, lupa. Ada Bu siapa ya? Sama, Pak. Saya juga. Apa sih? Kamu sih. Pak Darmawan belum 2 kali. Buntutnya berapa tuh, Pak? Udah ada buntutnya. Ya Allah. Itu siapa? Bu Dinda juga belum loh, Pak Der. Yuk nggak apa-apa. Pak Dermawan kan sudah punya, Pak Dermawan, tinggal sahnya aja. Ya, tinggal nanti gini kita dapat Pokoknya undangan kita tinggal, elektroniknya iya betul, nanti. Pak. Betul. Insya Nanti Allah. saya jemput di terminal. Pak Carya mau jadi MC-nya. Disulat aja, Pak. Jangan dibunuh diri. Pernah Bu Gendang. Jadi MC-nya. Apa ciri khasnya? Oh gitu. Udah paham ya? Oh, Beda gitu. sendiri, Pak. Halus ya, Enggak. Pak. Saya justru kalau Bu Dinda memang serak. Apa suaranya, gitu. Pak? Nah kalau saya apa? Enggak serak enggak apa. Lembut ya. Bu Dinda saya suka penyanyi kan Bu Nyanyi, Dinda iya, nih, nyanyi. sering acara-acara itu. Ya, penyanyi di event-event, Bu. Enggak. Pernikahan itu Bu Dinda. Nyanyi dangdut. Baru tahu saya. Saya sama PPG itu yang teriang-yang tuh kalau PPG bahasa Indonesia ini prodi ini tuh Pak Ulil. Pak Ulil. Ya, karena memang ikonnya. Iya. Kadang aku pengen gini loh, Bu. Kalau buat itu loh, buat komen di grup mahasiswa, itu sebenarnya ada dosen nggak sih? Dia tuh kalau nanya apa sombong ya, padahal kan tetap masih ada dosennya gitu kan. Itu loh yang waktu itu sentus dangdutan saya. Oh, Pak Angga. Itu juga orang kayak Pak Darmawan itu loh. Santai gitu loh. Dia Ceporo, Bu. Ya teman waktu kuliah juga. Itu masa ada di Gundul apa ya, Pak Angga? Gak tahu. Gak pernah. Ya sudah nyeleneh itu, Pak. Karakternya, Bu. Memang sudah gitu, Bu. Loh, ini guru bahasa Indonesia apa guru seni? Sudah Itu kan bestinya Pak mengalami Ari, Bu. pembotakan dini itu, Bu. Oh, Iya, gitu. temennya. Ya, satu kelas dulu. Pak Angga udah dari dulu, Pak, itu kayak gitu Oh, memang. udah dari kuliah? Gundul? Ya. Itu kan kayaknya memang Sepertinya iya itu jenius. Sampai Gundul aja. itu segeng kan, Bu. Kelihatan Iya, mukanya sama. memang ini dari Orang segi Paris. bahasanya juga kan santai Santai gitu. banget. Keciri Iya. keciri Cara cerdas ya. cara pemikirannya juga Beda dengan saya kalau ngomong tuh tergesa-gesa terus. sama juga saya. Sama iya, Pak.
kompleks banget jadi kelompoknya kita ya. Iya, Podo, sama Pak. Pak. Indonesia Banyumas saya. Ngapa? Kalau yang Ngapak. aksennya Indonesia itu di daerah Ngapak, Pak, malah bagus kalau ngomong bahasa Indonesia. Kalau dari Ngapak itu aksen bahasa Indonesianya bagus. Beda dengan kita yang Jawa Tulen. Kita Cuk. ngapak ya, Mbak Pi? Medok, Saya, Bos. Bu Eka, Mbak Alfi itu ngapak. Ngapa? Ya, Pak Pandu. jadi bahasa Indonesianya kan bagus, Bu. Justru saya yang aneh. Jawa Barat tapi nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi kalau saya main ke tempat suami, itu diketawain. Ya, Bu, kalau di daerah sini Kelihatan tetap banget, iya. 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 Tapi Mbak Alfi ngapaknya kita itu masih di taraf yang apa ya? Bukan ngapak asli orang Banyumas, tapi kalau yang ngapak asli orang Banyumas itu lebih parah malah. Kita kan standarnya masih ngapak yang belum terlalu ngapak banget ya. Tapi kalau yang masuk benar-benar ke Banyumas kali itu yang bikin membuat apa ya? Ketawa gitu loh. Kalau ngapaknya itu. Kalau orang kita ngomong biasa kayak Kalau kayak suami saya tuh malah logatnya udah logat wetan, nggak kelihatan orang Banyumas karena lama di sana. Dia ada Kasar, temannya. Bu. Iya. Saya diketawain. Kasar, Bu. Bahasanya kasar kan, Bu? Nggak tahu ya. Iya, halus tuh, Pak. Pernah saya orang Banyumas kalau ngomong kan keras ya. Saya Nah. dikira lagi berdebat sama suami. Iya, betul. Padahal itu enggak Padahal lagi ngobrol biasa, tapi dikira lagi marah-marah. Iya, lagi marah-marahan. Betul. Bu Alfi berarti enggak itu ya Bu, LDR udah lama juga ya? Sudah, ya sejak menikah langsung LDR. Kita LDR-an banget semua loh. Saya, Iya, Mbak sama. Dewi, Mbak Alfi, Bu Eka, LDR. Saya enggak, Bu. Nah, iya dari Alhamdulillah 5 LDR. Alhamdulillah. 4 LDR. Saya nikah dengan teman saya sendiri soalnya. Oh, dengan teman sendiri. Oh, Alhamdulillah. teman sendiri toh, Bu. Iya. Jadi teman sekolah. Enggak nyangka itu, Bu. Wah, teman tapi jodoh ini. Iya. Saya kakak kelas Bu, kakak kelas SMA, pacarannya hampir 1 tahun, menikah alhamdulillah. Lama juga. Kakak kelas. Ya, Kalau kakak saya kelas. nggak pacaran Bapak Ibu, dikenalin Oh, langsung. jadi Keren. Keren, Bu Alfi. Saya Saya pacaran ya, 4 pacaran Karena- lama. karena ada alasannya udah pacaran putus, jadi saya nggak mau pacaran lagi. Dan alhamdulillah ketemu ya, langsung ketemu. Saya pacaran 4 tahun, kemudian dari jarak lamaran sampai nikah itu 1 tahun lebih baru nikah. Ada yang di Yes, bawah Pak. umur loh, ada yang di bawah umur. Pak Dermawan besok lulus PPG langsung nikah. Amin. Pak Dermawan, dengerin. Saya nih pengalaman saya ketika menikah. Rasanya nggak enak, Pak. Betul, Pak. Iya, Ketika dimarahin istri toh, Pak. enggak. Nyesel gitu, saya tuh nyesel gitu. Nyesel kenapa dari dulu Nggak, gitu. Saya nyesel, nah itu tadi maksudnya. Nyesel kenapa nggak dari dulu, Pak? Oh iya, nunggu undangan. Karena, Nanti Pak, nanti tahu-tahu Mati. nanti di-share di grup aja. Iya, nikmati benar. masa kebebasan. Menikmati masa Calonnya- kebebasan dulu, Pak. Calonnya Pak Dermawan gimana? Kerjanya. Waduh. Papua. Kerja nang RST, Pak. Ini ciri-ciri lelaki setia. Ya. Ya, pokoknya doanya semoga lancar, dimudahkan Amin, amin. sampai hari H. Gitu. Nikmati dulu, Pak, masa Iya, kebebasan. benar. Kebebasanmu, Pak. Dinikmati sampai minggu depan. Bojo memang itu, Pak. Iso ning ngelimpe, Pak. Tapi Bisa ini ya Bu, bisa kerja malam nak bojone turu, Pak. ada plus minusnya ya. Apa di TPP Pak?
Nah, aman betul. Curhat para lelaki. Betul, Pak. Paling males, Pak, kayak nongkrong telepon blokir, Pak. Bapak Ibu, akhirnya saya bisa melepas saya menutup yang satunya. Oke, Bapak Ibu, sebentar. Masih baik. Sekarang sudah betul-betul bisa bersama dengan Bapak Ibu, alhamdulillah. Walaupun tadi mendengarkannya setengah-setengah ya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara, saya bisa mengikuti. Tapi intinya ini siapa yang Bu Erlinda ada ya? Oke, Bu. Iya, Bu Erlinda sudah bergabung tadi, belum saya sapa, mungkin ya itu saja. Yang lainnya sudah berkumpul semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, intinya ini adalah puncak dari semua kegiatan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu masih menunggu satu tahapan lagi, mungkin dua tahapan lagi UP. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa intinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya sangat oke, sangat siap untuk melanjutkan, tinggal nanti centang, UP selesai. Ingatan nih Bapak Ibu. Nah, tadi saya sampaikan, amin. Kegiatan terakhir ini untuk mengerjakan LK 3.1, saya sudah banyak mendengar dari Bapak Ibu. Silakan saling mengoreksi, menambahkan, ya sudah selesai sudah ya. Dan waktu yang tersisa sekian menit ke depan, tinggal berbagi pantun mungkin ya. Betul Bu, nanti merasa kangen dengan Bu Ani situasi yang seperti ini. Akan sangat merindukan Bu. Insya Allah ya, karena Kangen masa-masa saya tidak akan panjang umur lah. Amin, amin ya Allah. Amin, sehat selalu panjang umur. Amin. Aku misalnya ada kegiatan di tempat Bapak Ibu, ini satu hal yang bukan promosi ya, satu hal yang mungkin perlu juga Bapak Ibu pertimbangkan tentang kelanjutan dari karier Bapak Ibu. Tentu tidak semata-mata Bapak Ibu stop dari guru profesional, tapi kan ada banyak sekali chance atau kesempatan Bapak Ibu ya untuk bisa lanjut. Nah, untuk kelanjutan karir Bapak Ibu yang saya lihat di sekitar Solo itu yang paling sulit itu publikasi Bapak Ibu. Betul tidak? Mempublikasikan pada jurnal yang minimal ber-ISSN. Dan itu memerlukan satu usaha, dan itu tidak hanya untuk guru, dosen saja kesulitan. Banyak yang tertunda seperti Bu Ani juga, itu juga istilahnya tertunda, terhambat untuk tidak bisa naik karena berbagai persyaratan tentang publikasi. Nah, ini kebetulan akhir Desember besok saya juga diminta untuk mendampingi dalam lokakarya penulisan dan publikasi artikel di sebuah SMA di Solo begitu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu saya sudah agak longgar, Bapak Ibu itu pakai surat aja kop sekolah. Bu Ani datang ya dalam acara workshop semacam penulisan dan publikasi tulisan ilmiah. Nanti saya datang mengunjungi, bisa bergabung misalnya tempatnya Bu Arsita, tempatnya nanti besok kemana begitu Bu. Ke Cirebon Bu. Sambil, ya boleh, maka dari itu Pak Carya segera saya dibuatkan surat Pak. Nanti harus ada surat karena itu syarat saya untuk jalan ya. Jadi nanti ya bicara-bicara begitu di situ ya. Mungkin biasanya bertanya berapa sih Bu yang banyak, seberapa banyak? Kalau lokakarya satu sekolah saja cukup, berapa orang? 10 sampai 15 misalnya juga oke. Jadi tidak perlu harus sekian di gedung yang mewah. Justru karena efektivitas pembimbingan atau pendampingan publikasi itu ya ketika dilihat, direview, efektif di satu waktu, tidak usah terlalu banyak. Tapi netes gitu loh. Ya, netes tahu Pak Carya?
Netes itu apa? Netes itu apa ya? Orang Terlahir. Cirebon itu enggak tahu netes. Nek wong Jawa ya ngerti. Iki Pak Sarya kan pakai bahasa Sunda ya? Saya Cirebonnya Jawa, Bu. Oh, Jawa. Bahkan saya nggak ngerti Sunda. Nah, walaupun Bapak ini laki-laki, sebentar lagi mau netes ini. Tahu maksudnya. Netes menjadi guru-guru profesional. Terlahir berarti. Ya, terlahir. Netes itu terlahir begitunya, walaupun laki-laki. Baik Bapak Ibu, siapa yang akan sekarang ini waktunya bertukar pantun saja lah ya untuk membuat kesan lebih panjang. RTL sudah dibicarakan, starnya sudah digunakan. Ya sudah, tinggal setelah ini Bapak Ibu siap-siap untuk berbagi yang lain-lain dengan yang lain-lain juga. Karena pasti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu atau di sekitar Bapak Ibu pasti akan niteni begitu. Oh ini Bu Dewi habis ikut PPG, apa ya oleh-olehnya? Nah itu berbagi. Nanti mungkin yang lain, Bu Erlinda dapat apa? Berbagi. Gitu ya Bu Alfi dan teman-teman. Kemarin yang mengajar pantun ada enggak toh? Mengajar puisi? Boten. Mengajar ceramah? Pidato? Tidak ada. Nanti ceramah ya sebentar ini. Oh iya, nanti ayo Pak Darmawan mau ceramah apa Pak? Menutup kegiatan. Itu saya PPL 1 mengajar pidato persuasif, Bu. Nah iya, ayo pidato persuasif bersama Bu Ani sekarang. 5 menit. Praktek Pak. Prakteknya tentang pidato persuasif, Bu. Hah? Ya tentang materi. Hari terakhir kita bertemu, ayo. Mewakili itu. Ini nanti ya, terakhir ya. Saya berikan waktu sekarang mikir sih. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya lah berbagi sedikit biar lebih berkesan. Ini saya punya hari ini saya merasa ini pantun kita siapkan di sini. Oke. Harus kelihatan di papan. Oke. Bapak Ibu sudah melihat bentar. Oke. Mana share screen-nya Bapak Ibu? Setelah ini harus berbalas ya. Siap, Bu. Ayo dibaca. Saya membaca satu saja di atas, nanti yang lain dibaca berikutnya. Yeah. Bapak Ibu, ini bukan pantun, bukan syair, tapi adalah bukan juga gurindam, bukan juga. Jadi Ibu Bapak bisa membuat apalah yang terbaik. Saya hanya mengumpulkan kata-kata yang mungkin bisa merefleksikan apa sih manfaat dari berbagai pertemuan kita selama sekian bulan ya dalam satu rangkaian kata-kata ya. Tahu ya kentingan ya Bapak Ibu ya? Apa? Kampus UNS. Lokasi pusat UNS ya, walaupun punya beberapa lokasi yang karena campuran dari dulu itu banyak ya. Jadi ada kentingan ya. Baik Bapak Ibu, ini yang saya baca di kekentingan kami menuju ya, di kampus UNS kami bertemu, mantap, beralas merajut ilmu, merangkai dalam agenda peningkatan mutu guru. Oke. Keren. Jadi bertemu merajut ilmu. Monggo lanjut Pak Carya yang kedua. Ya. Bersahabat, hadirkan hal-hal berharga. Cakep. Bersilaturahmi, wujudkan sejuta arti. Cakep. Berbagi, berkolaborasi, berbagi asa.
Menyemai hidup fana jadi bermakna. Masuk ya. Nomor 2 itu dalam ya Pak ya. Dalam itu nomor 2. Bukan pantun lah ini. Apa sih kalau pantun kan ada sampiran, ada inti. Ini kan tidak berpantun juga. Namanya apa? Nanti pasti Bu Dewi dan Mbak Arsita akan membalas dengan mungkin pantun yang lebih hebat. Ini bukan pantun. Menghadirkan hal-hal berharga, bersilaturahmi mewujudkan sejuta arti, berbagi, berkolaborasi, berbagi asa, menyemai hidup fana jadi bermakna. Ayo lanjut Bu Arsita. Berbuat baik setulus kasih, Mantap. bersumbangsih penuh nuansa kasih, berkontribusi penuh hasanah arti, jalin persaudaraan syahduh dan bersih. Alhamdulillah. Ini yang penting golek di belakang itu susah. Nah itu kan harus apa ya? Katanya harus ada berima dengan baik. Tapi nanti Bapak Ibu bisa. Jadi ini kita sudah sepakat untuk saling melengkapi, saling mengingatkan, saling berbagi, ya berbuat baik setulus kasih, bersumbangsih penuh nuansa kasih. Golek kasih lagi ya, ini enggak bagus. Berkontribusi penuh hasanah arti, jalin persaudaraan, syahdu dan bersih hatinya, gitu ya Bapak Ibu. Tidak ada hal-hal yang ya mau dilanjut oleh Bu siapa? Ada yang Arsita sudah siap dengan pantun? Pak Darmawan? Belum, Bu. Nanti ya kan ini ada kelanjutannya ya. Ini ada kelanjutannya Bapak Ibu. Bu Eka atau Bu Alfi mau siap ya? Bu Erlinda nanti siap ya? Oke lanjut. Oh kok kecil-kecil ya? Bisa terbaca tidak Bapak Ibu? Bisa, Kalau tidak Bu. saya baca saya. Oke. Silakan yang ya Bu Erlinda baca yang pertama Bu. Paragraf saya Pak. Baik, Pak Bu. Edang. Sakit tinggal. Nggih, sampun. Pertemuan menjelma berlian indah, bukan sekadar buih dan sampah, mensyukuri segenap anugerah, berbagi harapan dan kebesaran jiwa. Oke. Jadi walaupun saya sih tidak sempat berbuih ya, maksudnya saya juga tidak terlalu merasa banyak ngomong, banyak cakap. Bapak Ibu sudah tahu, tinggal melaksanakan, jadi ya. Tapi intinya ya inilah pertemuan ini mudah-mudahan menjelma sebagai berlian yang indah. Tidak harus dari lumpur ya, pokoknya ya dari pertemuan. Bukan sekedar buih dan sampah. Nah, mensyukuri segenap anugerah, berbagi harapan dan kebesaran jiwa. Ya. Bermakna ya. Iya. Monggo Bu Alfi kelanjutannya. Ibu, supaya kebajikan deras mengalir, harmoniskan pikir dan zikir, menebar senyum, sapa dan salam, mengharap rahmat sang penjaga semesta alam. Yeah. Ini ada senyum, sapa dan salam. Kadang-kadang masalah keilmuan itu sudah saya sangat yakin lah. Saya sudah sejak awal mengatakan asumsi saya Bapak Ibu itu hanya perlu kesempatan aja sedikit lagi begitu. Jadi saya tuliskan di sini supaya kebajikan deras mengalir, harmoniskan pikir dan pikir, menebar senyum, sapa dan salam, mengharap rahmat sang penjaga semesta alam, sang pencipta boleh, sang yang maha semesta alam, begitu ya Bapak Ibu. Saya bahkan kalau pagi ya saya biasakan untuk berdoa menurut kebiasaan saya, karena berpikir dengan logis, ya, mudah berlisan, mudah berucap, mudah berpikir itu penting sekali. Jadi saya tuliskan di sini harmoniskan pikir dan zikir, ya, tidak hanya sekedar mengutamakan pikiran yang logis. Ya. Oke, Mas Darmawan, ayo lanjut, Mas. Mari produktif banyak karya, terus kreatif penuh daya cipta. Tetap bermaslahat dan bermartabat, jauh sia-sia ucapan yang mudah. Pas loh dengan Pak Darmawan itu. Pak Darmawan itu kan
dari pondok pesantren atau apalah apa semacam itu ya. Jadi ini kata Pak Ustadz begitu ya. Jauhi ucapan sia-sia yang mudarat, mungkin begitu ya. Jauhi sia-sia kesia-siaan dan ucapan yang mudarat, atau jauhi ucapan sia-sia yang mudarat begitu. Ya, cari yang maslahat saja. Ya, biar apa? Bermartabat loh. Ini kebetulan ada at itu bermaslahat, bermartabat, mudarat di itu AT-AT-nya nanti yang ahli membuat puisi yang bagus ya, atau syair ya Bapak Ibu. Mari produktif, banyak karya. Karya apa saja. Terus kreatif, penuh daya cipta. Tetap bermaslahat dan bermartabat. Jauhi sia-sia ucapan yang mudarat. Penting sekali. Jadi ya kalau bisa mengurangi itu. Mengurangi bicara-bicara yang tidak manfaat lah. Atau gini loh, saya kadang-kadang dalam kehidupan yang sekarang ini, setiap pagi oke lah, banyak orang mengirimkan salam untuk saya. Kalau WA grup saya, mahasiswa reguler dari perkumpulan ini itu, lebih dari 37 terakhir itu. Bayangkan. Masuk semua. Tapi bukan masalah saya tidak punya waktu tentu saja. Tapi itu loh, satu salam dijawab semua, padahal grupnya itu kadang-kadang ada 100 atau lebih atau kurang. Tapi dengan stiker loh. Nah, itu yang kadang-kadang jadi saya kok suudon ya. Stiker-stiker untuk menjawab itu satu sisi memang ya secara teknologi mudah, tinggal copy paste, klik selesai. Ya, mau ucapan selamat pagi, salam, mau ucapan harapan, doa, atau mungkin orang meninggal dunia, orang ulang tahun itu full, nanti 1 bulan harus dibuang, 1 bulan harus. Nah itu padahal begini Bapak Ibu, yang menciptakan stiker itu punya hak cipta ya satu, dan hak cipta itu kan dijual ke Telkomsel atau ke apalah, katakanlah ke Bapak Ibu menggunakan apa. Nah Bapak Ibu ini tidak terasa setiap kali atau forward kemudian atau mengirim dengan stiker yang sama, dan seperti LMS itu ya, bukan LSM tapi apa lembaga itu ya. Itu Bapak Ibu kehilangan sekian rupiah loh. Ya, untuk membayar ke atasnya. Berapa ratus ribu atau orang yang menggunakan, tinggal mengalihkan 1 sen, 2 sen, 3 sen. Jadi pembuat stiker itu mempunyai penghasilan ya yang tidak terasa, itu menggunung gitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya kadang-kadang ya wis lah, kalau penting japri, atau saya jarang terlibat ya dalam hal-hal yang kirim-kirim dengan stiker ya. Bukan karena tidak gaul. Gampang itu, tinggal download ya Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang seperti itu. Baik. Mari produktif Bapak Ibu. Ya, termasuk tadi yang silahkan Pak Carya, Bu Arsita mungkin, atau siapa saja kapan-kapan sambil istilahnya silaturahmi tapi bermanfaat gitu Pak Bu. Ya, paling pas ya untuk keperluan Bapak Ibu, bukan untuk rekreasi, makan-makan, bukan, tapi untuk misalnya produktivitas menulis yang bisa ditawarkan ke publikasi. Begitu Pak Carya ya. Dalam waktu dekat juga enggak apa-apa kalau misalnya ini dilihat jam-jam yang kosong misalnya, nanti bisa lah naik kereta api dari Solo ke Cirebon nih, hampir setiap sekian jam sekali itu ada kereta mau lewat Cirebon, semua kereta api lewat Cirebon misalnya, sangat efektif misalnya begitu. Terus kreatif, penuh daya cipta dalam hal apapun ya, tetap bermaslahat, ini tadi yang jangan sampai yang mudarat tapi yang ya, lihat stiker itu banyak manfaat atau mudaratnya, begitulah kira-kira. Ya, jadi jangan hanya yang asal gaul, tapi harus bermanfaat dan bermartabat. Nah, martabat ini isinya prinsip dari pendidik ya, bermartabat, ya, tahu sikap yang baik dan seterusnya. Oke, terakhir siapa yang akan membacakan? Mari bersama-sama Bapak Ibu.
Yuk, bersama-sama 1, 2, 3. Ilmu Ilmu dan amal, iptek iptek dan dan iptek. iptek. Jadikanlah Jadikanlah bekal Bekal menuju menuju puncak puncak Dari dari basmalah sampai hamdalah. Sampai jumpa pada saat Sampai jumpa pada saat yang lebih barokah. Amin. Ya Allah. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu. Saya tutup lagi dengan pantun saya. Siap, siap, siap. Oke, siap ya. Siap. Jangan tebang kayu yang basah. cakep. Buat masak tak akan beres. Cakep. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga semuanya semakin sukses. Amin. Ya Allah. Bagus sekali Pak Carya. Ayo, sekarang Bu Dewi sudah siap dengan pantun? Belum Bu. Belum. Ayo Bu Belum Alina. mati. Ayo, yang lain menjawab. Monggo Bapak Ibu. Siapa ini yang mau Tadi kan itu yang terakhir dari saya kan cakep itu. Ya, harapan saya selamat jalan Bapak Ibu, selamat menempuh berbagai perjuangan ke depan masih cukup panjang ya untuk menghasilkan berbagai karya yang indah, yang terukur ya. Tidak perlu terlalu ambisius Bapak Ibu, tidak perlu terlalu tinggi juga, tidak perlu terlalu istilahnya. Tidak perlu terlalu tinggi ya, tapi ilmu yang bermanfaat itu saja ya. Jadikan bekal Bapak Ibu, tidak ada amal, iptek dan imtak, iman dan takwa katanya ya. Mudah-mudahan suatu hari kita bertemu dalam suasana yang lebih barokah, lebih manfaat ya, tidak hanya dalam dunia maya, dunia yang kadang-kadang lebih banyak pura-puranya daripada yang nyata. Mendingan ke Solo makan sate, makan tengkleng itu nyata, begitu Bapak Ibu. Iya Bu. Yang bisa saya tawarkan paling ya apa sih neng Solo sing yang aneh itu tengkleng ya. Di mana-mana balung itu enggak dimanfaatkan lagi, hanya di Solo saja yang kemudian cuma betul-betul tulang itu dagingnya sudah diambil untuk yang lain. Ngaten. Jadi Bapak Ibu, Pak Darmawan mau ceramah tadi berpidato menutup semuanya, monggo Pak. Bu Ani, saya mau balas pantun. Oh, mau berbalas pantun. Mangga asik. Ayo. Pasti ada kategorinya ya. Nanti dikirim ya Pak Karya Bu Alfi kirim ya ke. Ini nggak tahu pantun atau bukan Bu. Ya. Tapi saya mencoba. Bacakan. Ke UNS naik kereta. Pergi untuk berbahagia. Jangan lupa kebersamaan kita. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Amin. Ayo lanjut, Sopo mesti ketularan kok. Ini tuh nggak mungkin stop di sini. Ya, kan. Mangga pada Darmawan, mangga. Monggo Pak. Aduh banget. Yes. Mantap. Yo, Pak Carya mau nambah lagi tuh sudah senyum-senyum. Ayo, yang lain. Satu saja buat jalan-jalan ke Surakarta. Kota lama namanya Kartosuro. Ya lanjutkan. Kartosuro, Surakarta. Kalau tidak ada tengkleng ya sudah makan soto, begitu maksudnya. Ya Bapak Ibu, insya Allah apapun itu kita berkomitmen untuk tetap menjaga sekecil apapun ilmu, pengetahuan, keterampilan yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini, mudah-mudahan terus berlanjut. Nanti tambahnya itu dari mana-mana saja. Ini kan semangat kurikulum merdeka. Belajar dari mana saja, dari siapa saja, tentang apa saja, dengan media apa saja, begitu. Jadi yang sedikit-sedikit ini kita kumpulkan dan nanti tambahannya, kesempurnaannya
sambil jalan. Tidak ada yang terbaik ya. Saya selalu mengatakan apapun tidak ada yang terbaik, yang paling sempurna. Nah, yang bisa kita usahakan ya sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ada siapa lagi? Ini yang terakhir. Sudah? Bu Ani, saya tidak ingin berpantun, tapi saya ingin menyatakan beberapa kalimat, enggak nangis, Bu. Iya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kalimat untuk Bu Ani. Untuk Bu Ani, saya ucapkan terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami mulai dari bulan Agustus hingga sekarang, karena ini adalah Zoom yang terakhir. Sungguh saya melalui kegiatan PPG ini dan diampu oleh beberapa dosen, terutama Universitas 11 Maret, saya mengenal Bu Ani, saya mengenal Bu Raheni, Pak Budi, Bu Nurhaini, dan semuanya, Guru Pamong. Saya benar-benar mendapatkan suatu hal, pengalaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, yang nantinya akan menjadi berkah kepada saya dan saya bisa terapkan kepada anak didik saya, dan bimbingan Bu Ani dan dosen yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya juga mohon maaf pada Bu Ani dan dosen yang lainnya selama ini apabila ada perkataan saya, tindakan saya, terutama saya bandelnya saya yang sudah dikasih tahu masih salah lagi. Bu Ani sampai marah-marah ke saya mohon maaf sekali Bu Ani. Masa aku galak marah-marah, enggak pernah. Bu Ani, jadi ya kita sebagai manusia penuh banyak dosa, jadi saya mohon maaf kepada Bu Ani dan dosen yang lainnya. Maafkan saya Bu Ani. Ya, sama-sama Bapak Ibu, tidak ada yang khilaf itu hal biasa ya. Slip of tongue namanya, itu bukan error ya, hanya typo saja. Kalau salah itu keliru itu hal biasa ya. Tapi jangan error. Kalau error itu kesalahan yang fatal. Kalau hanya mistake itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah error itu sudah diberitahu 10 kali masih belum, nah itu namanya error itu. Tapi kalau hanya mistake nanti bisa dibetulkan. Kalau hanya sedikit kurang itu nanti suatu hari hanya typo saja itu diedit sedikit sudah selesai Bu Arsita. Itu jawaban saya untuk Bapak Ibu. Insya Allah begitu saja ya Bapak Ibu. Nanti Pak Dermawan nanti tolong saya dibantu dengan rekaman karena ini kadang-kadang kalau di sini kan saking banyaknya jadi convertnya agak lama. Jadi kalau Bapak bisa menyimpan itu tolong saya diberikan juga yang kemarin. Matanya saya. Amin. Jadi ingatan ya Bapak Ibu, saya tidak mau berlama-lama mendampingi Bapak Ibu ya karena ya itu tadi nanti tidak marahin nangis. Ya Bu Ani. Saling mendoakan ya Bapak Ibu. Amin ya Allah. Lulus 100%. Amin ya Allah. Bisa kesempatan. Kita doa restunya Bu. Kita doanya dan restunya yang tertulis di belakang papan Bapak Ibu itu 100% lulus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ani. Foto dulu. Aduh, udah keluar malah nggak foto dulu. Iya sih. Ya Allah kalimatnya. Zoom pagi ini mengandung bawang. Jujur hari ini merinding saya. Sama. Maksudnya saya yang paling punya banyak salah sekali sama Bu Ani. Jadi saya juga Bu. Tapi ya mau gimana lagi Bu? Sudah dimaafkan sama Bu Ani, alhamdulillah. Ya udah, Bapak Ibu. Foto. Oke, foto dulu Pak Dermawan. Ya, Pak Dermawan.